Dewi mengetahui suaminya, Baskara, berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Maya, ketika ia tidak sengaja menemukan percakapan WhatsApp mereka di ponsel suaminya yang tertinggal. Dengan diam-diam, ia menukar nomor telepon Maya di daftar kontak ponsel Baskara dengan nomor Tirta, suami Maya yang seorang jaksa. Kini, Baskara tanpa sadar mengirimkan pesan-pesan mesum dan foto-foto intimnya kepada orang yang sama sekali berbeda. Mimpi buruk yang sesungguhnya terjadi ketika Tirta, yang dikira Baskara sebagai istrinya, datang mencarinya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diperkirakan oleh Dewi. Taksi berhenti di depan lobi apartemen 1 jam lebih awal dari jadwal. Dewi membayar ongkos kepada sopir dan menaiki tangga yang sudah sangat dikenalnya. Hatinya berbunga-bunga karena akan segera bertemu suaminya setelah 4 hari perjalanan dinas ke Surabaya. Negosiasi dengan para mitra bisnis berjalan sukses. Kontrak telah ditandatangani, dan sekarang ia hanya ingin berbaring di pelukan Baskara dan menceritakan semua yang terjadi selama 2 hari terakhir. Kunci berputar di lubang kunci dengan bunyi klik yang familiar, dan Dewi melangkah melewati ambang pintu rumah mereka. Ada sedikit kekacauan di lorong depan. Sepasang sepatu hak tinggi wanita berdiri di samping sepatu bot pria milik Baskara, yang tergeletak begitu saja di dekat pintu. Dewi mengerutkan kening melihat sepatu pantofel hitam elegan dengan sol merah itu. Ia ingat pernah melihat sepatu seperti itu di sebuah butik saat pergi berbelanja dengan Maya baru-baru ini. Sahabatnya itu lama mencoba model tersebut, mengagumi kualitas kulit Italianya. Firasat buruk mencengkeram hatinya, tetapi Dewi berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin Maya hanya mampir untuk memamerkan sepatu barunya? Atau mungkin Baskara dan Maya sedang mendiskusikan suatu pekerjaan? Suaminya adalah seorang pengacara, dan Maya seorang agen properti. Pertemuan bisnis di rumah sering terjadi ketika mereka membahas transaksi besar. Dewi melepas mantelnya, menggantungnya di lemari, dan berusaha untuk tidak memikirkan mengapa apartemen itu begitu sunyi. Ia berjalan ke ruang tamu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Meja kopi berantakan dengan tumpukan dokumen. Di sofa, sebuah bantal tampak kusut. Di wastafel dapur, ada 2 cangkir kopi, dan di sebelahnya remah-remah kue berserakan. Semuanya tampak seolah-olah tamu baru saja pergi, meninggalkan kekacauan. Mencoba menenangkan kegelisahan yang semakin menjadi, Dewi mulai mencuci piring. Suara dari kamar tidur membuatnya berhenti. Terdengar seperti desahan atau derit lantai parket. Dewi mengeringkan tangannya dengan handuk dan berjalan menyusuri koridor. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar samar-samar suara AC yang bekerja. Dewi mendorong pintu dan membeku di ambang pintu. Di atas tempat tidur pernikahan mereka, di atas spray putih bersih yang ia cuci dan setrika sendiri sebelum berangkat, tergeletak 1 set lingerie Renda. Bra berwarna krem dengan sulaman emas dan celana dalam yang serasi ia mengingatnya dengan sangat baik. Sebulan yang lalu, ia dan Maya berkeliling butik, memilih sesuatu yang istimewa untuk malam romantis bersama suami mereka. Maya menghabiskan jutaan rupiah untuk set lingerie Prancis itu, mencobanya beberapa kali dan menanyakan pendapat Dewi. Kakinya lemas, dan Dewi terduduk di tepi tempat tidur. Renda itu masih terasa hangat, seolah baru saja dilepas. Di sebelahnya, tergeletak jepit rambut yang selalu digunakan Maya untuk mengikat rambut coklat panjangnya menjadi sanggul. Dengan jari gemetar, Dewi mengambil jepit itu dan merasakan gelombang mual menerpanya. Di logam itu, ada bekas samar lipstik yang selalu dipakai sahabatnya. Potongan-potongan percakapan baru-baru ini melintas di benaknya. Maya mengeluh bahwa Tirta menjadi dingin padanya, bahwa pernikahan mereka telah menjadi formalitas. Baskara juga tampak menjauh akhir-akhir ini, sering tinggal sampai larut di kantor dan membatalkan rencana bersama mereka. Dewi menganggapnya sebagai kelelahan dan stres dari pekerjaan pengacaranya. Sekarang, semua detail kecil itu menyatu menjadi gambaran pengkhianatan yang mengerikan. Ia bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi, berharap menemukan sesuatu yang bisa menyangkal kecurigaannya. Mungkin situasinya tidak seperti yang terlihat, mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Di rak kamar mandi, berdiri 2 gelas sampahnya. Di salah satunya ada bekas lipstik. Di sebelahnya, sebotol sampahnya mahal yang kosong yang mereka simpan untuk acara khusus. Di tepi wastafel,
Tergeletak ponsel pria dalam casing hitam yang familiar. Baskara selalu lupa di mana ia meletakkan ponselnya, dan Dewi sudah terbiasa membereskan hal-hal teknis sepele seperti itu. Layarnya tidak terkunci, dan jendela WhatsApp menyala. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Dewi mengambil ponsel itu. Percakapan yang terbuka, dengan nama kontak Maya dihiasi emoji hati dan foto profilnya dalam pakaian renang, membuat jantungnya berhenti berdetak. Pesan terakhir dikirim setengah jam yang lalu, kemarin malam luar biasa, sayang. Dewi tidak tahu apa-apa. Si bodoh itu berpikir aku pergi memancing dengan teman-teman. Aku tidak sabar untuk mencium setiap inci tubuhmu. Dewi membaca pesan itu berulang kali, tidak bisa menerima kenyataan. Jari-jarinya secara otomatis menggulir percakapan ke atas. Pesan-pesan itu berasal dari 3 bulan terakhir, dan setiap pesan adalah pukulan yang menyakitkan di hatinya. Baskara menulis bahwa ia sangat merindukan sentuhan Maya, bahwa ia ingin menghabiskan seluruh akhir pekan bersamanya. Maya menjawab dengan semangat yang sama, menggambarkan fantasi-fantasi mereka dan rencana pertemuan berikutnya. Di antara teks-teks itu, ada foto-foto yang membuat Dewi memalingkan muka. Ia gemetar begitu hebat hingga ponsel itu hampir terlepas dari tangannya. Dalam percakapan itu, ia menemukan sebuah video yang direkam di kamar tidur mereka. Maya mengenakan lingerie renda yang sama yang sekarang tergeletak di tempat tidur. Baskara mencium lehernya, membisikkan kata-kata cinta yang sama yang dulu hanya ia ucapkan pada Dewi. Tanggal video menunjukkan hari kemarin, saat Dewi sedang dalam perjalanan dinas, percakapan menjadi lebih eksplisit. Maya menulis bahwa ia ingin Baskara menghamilinya, sehingga ia bisa meninggalkan Tirta yang membosankan. Ia menyebut suaminya Tirta si membosankan. Baskara menjawab bahwa ia siap meninggalkan Dewi yang hambar dan memulai hidup baru bersamanya. Mereka membahas rencana liburan bersama, apartemen yang akan mereka sewa, dan bahkan nama untuk anak masa depan mereka. Dewi merosot ke lantai ubin yang dingin di kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. 12 tahun pernikahan, rencana bersama, impian mereka untuk memiliki anak yang tidak pernah terwujud. Selama ini, ia menganggap Maya sebagai sahabat terbaiknya, berbagi dengannya rahasia terdalam, meminta nasihat di saat-saat sulit. Dan ternyata, Maya tidur dengan suaminya dan berencana menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba, air matanya seolah mengering. Keputusasaan digantikan oleh amarah yang dingin. Dewi bangkit dari lantai dan mengambil ponsel itu lagi. Jari-jarinya gemetar, tetapi sekarang karena amarah, bukan kesedihan. Jika mereka ingin memainkan permainan kotor, ia akan menunjukkan kepada mereka apa itu permainan yang sesungguhnya. Suami Maya, Tirta, dikenal karena kecemburuan dan sifatnya yang meledak-ledak. Kenalan mereka ingat skandal di sebuah pesta perusahaan ketika ia hampir berkelahi dengan seorang kolega yang mengajak Maya menari. Dewi masuk ke daftar kontak dan menemukan nomor Maya. Di sebelahnya ada nomor Tirta, ia mengingatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengedit kontak sahabatnya, menghapus nomor aslinya dan memasukkan nomor suaminya. Nama Maya tetap ia biarkan. Sekarang, setiap pesan yang akan dikirim Baskara kepada kekasihnya akan sampai ke suami yang dikhianati. Setelah menyimpan perubahan, Dewi dengan cermat menghapus jejaknya dari ponsel itu. Ia menghapus riwayat tindakan, mengosongkan sampah, dan bahkan menyeka sidik jarinya. Ia meletakkan ponsel itu kembali di tempatnya semula, di tepi wastafel. Ia membereskan lingerie renda Maya, memasukkannya ke mesin cuci agar Baskara tidak curiga ada orang lain di rumah. Dewi kembali ke ruang tamu dan duduk di kursi berlengan yang menghadap ke pintu masuk. Penantian itu tidak lama. Setengah jam kemudian, terdengar bunyi kunci berputar, dan Baskara muncul di ambang pintu. Ia tampak puas dan santai, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada bekas lipstik samar di kemejanya. Melihat istrinya, ia terkejut sesaat, tetapi dengan cepat menguasai diri. "Dewi, kau sudah pulang? Kukira kau baru tiba malam nanti." Ia mendekat dan mencium pipinya. Dewi mencium aroma parfum asing. "Negosiasinya selesai lebih awal, jadi aku ingin memberimu kejutan," jawabnya, berpura-pura senang bertemu. Baskara memeluknya, dan ia merasakan jantung suaminya berdebar tegang. "Bagaimana kabarmu? Apa yang kau lakukan tanpaku?" "Bekerja. Bertemu klien."
Merindukanmu, jawabnya, menatap lurus ke matanya. Malam itu, Baskara duduk di ruang kerjanya seperti biasa, di depan komputer, membereskan dokumen. Dewi menyiapkan makan malam, diam-diam mengintipnya melalui pintu yang sedikit terbuka. Pada suatu saat, ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan. Ekspresi antisipasi muncul di wajahnya, dan ia tersenyum ke layar. Dewi tahu ia sedang menulis untuk Maya, tetapi sekarang penerimanya benar-benar berbeda. Aku sangat merindukan tubuhmu. Aku akan mengirimkan sesuatu yang panas, ketik Baskara dan melampirkan video yang ia rekam di kamar mandi beberapa menit sebelumnya. Dalam video itu, ia telanjang dan mengucapkan komentar-komentar cabul yang ditujukan untuk kekasihnya. Pesan itu terkirim ke Tirta Wijaya, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri, yang dikenal karena karakternya yang keras dan berprinsip. Dewi kembali ke dapur dan melanjutkan memasak, merasakan kelegaan yang aneh. Pembalasan dendam telah dimulai. Sekarang tinggal menunggu. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi ia yakin Tirta tidak akan membiarkan penghinaan seperti itu begitu saja. Baskara dan Maya akan membayar pengkhianatan mereka, dan keadilan akan menang. Saat makan malam, Baskara bersikap sangat manis dan perhatian. Ia bertanya tentang perjalanan dinas, berbagi rencana akhir pekan, dan bahkan menyarankan untuk mengunjungi orang tua Dewi, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan selama berbulan-bulan. Dewi mengangguk dan tersenyum, memainkan perannya sebagai istri yang penuh kasih. Tetapi di dalam, ia terbakar oleh kebencian. Setiap kata-katanya terasa seperti kebohongan, setiap tatapannya seperti ejekan. Ketika mereka pergi tidur, Baskara mencoba membelainya, tetapi Dewi menolaknya, beralasan kelelahan setelah perjalanan dinas. Baskara tidak memaksa dan segera tertidur. Dewi berbaring di sampingnya, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ponsel Baskara tergeletak di meja samping tempat tidur, layarnya sesekali berkedip. Mungkin itu Tirta, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dan siapa yang mengiriminya pesan-pesan aneh seperti itu. Jaksa Tirta Wijaya duduk di ruang rapat Kejaksaan Negeri, mendengarkan laporan hasil operasi anti korupsi. Di depannya tergeletak sebuah map berisi materi kasus besar. 3 pejabat balai kota tertangkap basah menerima suap, dan sekarang mereka harus memutuskan bagaimana cara mempublikasikan pengungkapan ini. Tirta menyukai momen-momen seperti ini, ketika keadilan menang atas keserakahan dan kekejian manusia. Ponsel di saku jasnya bergetar. Tirta mengeluarkannya dan melihat pesan dari nomor tak dikenal berisi file video. Ia mengerutkan kening dan menghapusnya tanpa membuka. Belakangan ini, spam cabul menjadi bencana, dan ia tidak berniat membuang waktu untuk omong kosong seperti itu. Laporan berlanjut, dan Tirta kembali membahas detail penangkapan. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, sebuah foto seorang pria yang tidak dikenal Tirta, wajahnya kabur, tetapi tubuhnya tampak atletis. Tirta menghapusnya dengan jijik, mengutuk para penyebar spam. Ia berpikir untuk memblokir nomor itu tetapi memutuskan untuk menunggu. Mungkin itu hanya kesalahan teknis. Pesan ketiga datang saat mereka sedang membahas strategi interogasi. Tirta diam-diam melirik layar. Sebuah video. Rasa ingin tahu mengalahkannya. Ia mengecilkan volume seminimal mungkin dan menutupi ponsel dengan tangannya. Pria yang sama muncul di layar, dan sekarang suaranya terdengar suara yang familiar bagi Tirta. Pria itu mengucapkan kata-kata cabul yang ditujukan kepada seorang wanita, dan ketika nama Maya disebut, jantung Tirta seolah berhenti. Ia menaikkan volume dan mendengarkan lebih saksama. Suara itu milik Baskara Adhitama, seorang pengacara yang pernah beberapa kali ia hadapi di pengadilan. Pria di video itu mengatakan bahwa ia sangat merindukan tubuh Maya dan ingin bercinta dengannya saat ini juga. Wajah Tirta mengeras. Ia melompat dari kursinya, membuat kursi itu terjatuh ke belakang. Rekan-rekannya menoleh, terkejut dengan reaksi tiba-tiba dari jaksa yang biasanya sangat terkendali itu. "Maaf, ada urusan mendesak," gumam Tirta, meraih ponselnya dan meninggalkan ruang rapat. Di koridor, ia menonton video itu lagi, kali ini memperhatikan setiap detail. Latar belakangnya tidak familiar, tetapi beberapa benda memunculkan asosiasi yang samar. Tirta memanggil lift dan naik ke kantornya. Pikirannya kacau. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa di telinganya.
Ini bisa jadi kesalahan. Lelucon atau pemerasan, tetapi ia mengenali suara Baskara dengan pasti, dan nama istrinya disebut dengan sangat jelas. Setibanya di kantor, ia mengunci pintu dan mulai mempelajari materi yang ia terima dengan lebih teliti. Pesan keempat datang saat ia mencoba mengumpulkan pikirannya. Kali ini, sebuah foto bagian pribadi dengan keterangan, untuk Mayaku satu-satunya. Tidak sabar menunggu pertemuan kita malam ini. Tirta merasakan gelombang amarah yang telah ia tekan selama bertahun-tahun bekerja di kejaksaan. Ia menelepon nomor rumah, tetapi tidak ada jawaban. Ponsel Maya juga diam. Tirta melirik jam. Pukul 4 sore. Seharusnya Maya ada di rumah atau di kantor propertinya. Biasanya, istrinya selalu menjawab panggilannya. Keheningan telepon itu seperti kanker yang menumbuhkan kecurigaan di kepalanya. Tirta memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tasnya dan memberitahu sekretarisnya bahwa ia harus pergi karena urusan keluarga yang mendesak. Perjalanan pulang selama 20 menit terasa seperti selamanya. Ia membayangkan skenario penjelasan dengan istrinya, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Mungkin seseorang menggunakan nama Maya untuk menjebaknya atau Baskara. Dalam pekerjaan jaksa, hal seperti itu sering terjadi. Kunci berputar, dan Tirta melangkah ke dalam apartemen. Rumah itu sunyi, hanya jam dinding di ruang tamu yang berdetak. Ia berkeliling ruangan, memeriksa apakah ada orang. Di kamar tidur, tempat tidur tampak berantakan, seolah seseorang merapikannya dengan tergesa-gesa. Di meja samping tempat tidur, tergeletak ponsel Maya, yang menjelaskan mengapa ia tidak menjawab telepon. Tirta mengambil ponsel itu dan memasukkan kata sandi tanggal pernikahan mereka. Layar menyala, menampilkan ikon aplikasi yang sudah dikenalnya. Ia membuka WhatsApp, pesan-pesan terbaru telah dihapus. Riwayat obrolan dengan beberapa kontak telah dibersihkan, yang membuatnya curiga. Ia pergi ke ruang kerjanya dan menyalakan komputer rumah. Maya sering menggunakannya untuk pekerjaan propertinya, dan Tirta tahu tentang sinkronisasi otomatis dengan penyimpanan cloud. Jika Maya berkomunikasi melalui komputer, mungkin ada jejak di cloud. Komputer menyala, dan Tirta masuk ke akun istrinya. Ia juga tahu kata sandinya. Di penyimpanan cloud, ia menemukan folder cadangan pesan. Rupanya, Maya tidak tahu tentang pencadangan otomatis mingguan. Tirta membuka file terakhir dan melihat percakapan yang membuat matanya gelap. Ratusan pesan dari 6 bulan terakhir antara Maya dan Baskara. Semuanya dimulai dengan tidak bersalah. Diskusi bisnis, Baskara membeli apartemen melalui kantor Maya. Perlahan-lahan, nada pesan menjadi lebih pribadi. Pujian, sindiran, dan kemudian pengakuan suka yang terang-terangan. Tirta membaca bagaimana istrinya menggoda pengacara itu, bagaimana mereka merencanakan pertemuan, menyembunyikannya dari pasangan masing-masing. Lalu, foto-foto. Maya dalam lingerie yang Tirta berikan sebagai hadiah ulang tahun, di kamar tidur mereka, di tempat tidur mereka, berpose untuknya. Baskara juga tidak segan-segan mengirim foto-foto eksplisit, dan Tirta dengan ngeri menyadari bahwa keduanya telah berhubungan seks di rumahnya, di tempat tidurnya, saat ia sedang bekerja di kejaksaan. Yang paling menyakitkan adalah pesan-pesan tentang rencana masa depan. Maya menulis bahwa ia lelah dengan kehidupan membosankan bersama seorang jaksa, dan siap menceraikannya untuk memiliki anak dari Baskara. Baskara menjawab bahwa ia akan meninggalkan istrinya dan memulai hidup baru. Mereka membahas di mana mereka akan tinggal, bagaimana menjelaskan perceraian kepada kerabat, dan bahkan memilih nama untuk anak mereka. Tirta bersandar di kursinya,
Merasakan badai emosi mengamuk di dalam dirinya, rasa sakit, penghinaan, amarah semuanya mencekik tenggorokannya. 12 tahun pernikahan, rencana bersama, keluarga semuanya bohong, Maya tidak hanya selingkuh. Ia berencana menghancurkan hidup mereka dan pergi ke kekasihnya. Suara kunci di pintu membuatnya tersentak. Maya sudah pulang. Tirta mendengar istrinya masuk ke lorong, melepas sepatu, dan menuju kamar tidur. Ia bangkit dari komputernya tanpa suara dan mengikutinya. Berhenti di ambang pintu kamar tidur, ia melihat istrinya, yang membelakanginya, sedang berganti pakaian. Di lehernya, ada bekas ciuman samar yang tidak ada di pagi hari. "Dari mana saja kau?" tanyanya pelan. Maya berbalik, dan kengerian melintas di matanya, tetapi ia berhasil menyembunyikannya di balik senyuman. "Di kantor. Ada urusan dengan klien. Kenapa kau pulang cepat sekali?" Ia mendekat, hendak menciumnya, tetapi Tirta menghindar. "Aku tahu tentang Baskara," katanya, menatap lurus ke matanya. Wajah Maya menjadi pucat, tetapi ia masih mencoba memainkan peran sebagai istri yang tidak bersalah. "Apa maksudmu? Baskara siapa?" Tirta mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video yang ia terima beberapa jam sebelumnya. Maya menatap layar dan menyadari bahwa permainan telah berakhir. Kakinya lemas, dan ia terduduk di tepi tempat tidur. "Tirta, aku bisa jelaskan," ia memulai, tetapi Tirta memotongnya dengan isyarat tangan. "Jelaskan? Jelaskan bagaimana kau tidur dengannya di tempat tidur kita? Bagaimana kau berencana meninggalkanku dan melahirkan anaknya?" Suara Tirta meninggi, dan Maya menyusut ketakutan. Ia belum pernah melihat suaminya dalam keadaan seperti ini. Tirta menjambak rambutnya dan menyeretnya ke komputer. "Lihat ini. Lihat percakapanmu." Ia mendorong wajah Maya ke layar, tempat korespondensi inti mereka terbuka. Maya menangis, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Setengah tahun kau menipuku di depan mataku dan tidur dengan bajingan itu. Maafkan aku, kumohon, aku tidak bermaksud begitu. Itu terjadi begitu saja." Maya berlutut, memeluk kakinya. "Aku mencintaimu, itu adalah kesalahan." Tetapi Tirta tidak lagi mendengarkannya. Amarah telah menutupi akal sehatnya. Ia mendorong Maya dengan keras. Maya menabrak dinding dan merosot ke lantai, bibirnya pecah karena membentur sudut meja. "Keluar dari rumahku," desisnya sambil menggertakkan gigi. "Keluar sekarang juga, sebelum aku melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki." Maya mencoba bangkit, tetapi kakinya tidak menurut. Darah dari bibirnya yang pecah meninggalkan noda merah di karpet putih. "Tirta, beri aku waktu untuk mengemasi barang-barangku," pintanya dengan suara gemetar. "Keluar!" teriaknya begitu keras hingga jendela bergetar. Maya berhasil bangkit dan berlari ke pintu keluar, tidak sempat mengambil pakaian atau dokumen. Tirta mendengar pintu depan dibanting dan menyadari bahwa ia sendirian. Apartemen itu tidak lagi terasa seperti rumah. Semuanya mengingatkannya pada pengkhianatan. Tempat tidur tempat Maya berselingkuh, kamar mandi tempat ia mandi setelah perselingkuhan, dapur tempat ia sarapan setelah malam bersama kekasihnya. Tirta pergi ke ruang kerjanya dan membuka brankas. Selain dokumen, ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah pistol tidak terdaftar terbungkus kain berminyak tergeletak di sudut jauh. Ia mengambilnya, memeriksa magasinnya. Semua peluru ada di tempatnya. Senjata itu adalah barang bukti dari sebuah kasus yang seharusnya ia hancurkan, tetapi Tirta menyimpannya untuk jaga-jaga. Dengan tangan gemetar karena marah, ia menekan nomor Baskara. Pengacara itu menjawab setelah dering ketiga, suaranya tenang dan ramah. "Ini Tirta Wijaya. Saya butuh konsultasi hukum mendesak tentang masalah sensitif. Bisakah kita bertemu di kantor Anda dalam 1 jam?" Baskara setuju tanpa ragu, tampaknya mengharapkan bayaran besar dari klien yang berpengaruh. Tirta memasukkan pistol ke dalam tasnya dan meninggalkan rumah. Udara malam terasa sejuk, tetapi ia tidak merasakan dingin. Api balas dendam membara di dalam dirinya, menuntut kepuasan segera. Baskara dan Maya telah menghancurkan hidupnya, sekarang ia akan menghancurkan hidup mereka. Keadilan harus menang, bahkan jika itu harus ditegakkan dengan tangannya sendiri. Baskara duduk di kantornya, meninjau dokumen dari sebuah kasus yang menjanjikan keuntungan besar.
Pertemuan dengan Jaksa Tirta Wijaya bisa sangat menguntungkan. Ia memiliki koneksi di kalangan elit kekuasaan. Mungkin ini adalah awal dari kerja sama jangka panjang. Ia bahkan berpikir untuk menawarkan Tirta kemitraan di firma hukum barunya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya. Baskara tersenyum dan mengetik balasan, "Aku akan terlambat karena pekerjaan. Tapi aku pasti akan datang malam ini. Siapkan sesuatu yang istimewa." Pikiran tentang pertemuan yang akan datang dengan Maya menghangatkannya lebih dari prospek keuntungan. Sebentar lagi, mereka akan bisa bersama secara resmi, dan pertemuan rahasia ini akan menjadi masa lalu. Tirta memarkir mobilnya di dekat pusat perkantoran tempat firma hukum Baskara berada. Logam dingin pistol di dalam tasnya terasa melalui kulit. Tangannya masih gemetar karena marah, tetapi sekarang bercampur dengan tekad dingin. Baskara harus membayar karena telah menghancurkan keluarganya, karena penghinaan dan kebohongan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Resepsionis di lobi mengangguk hormat. Wajah Jaksa Tirta Wijaya cukup dikenal di kota. Tirta naik ke lantai 7, tempat kantor pengacara itu berada. Koridor sepi, sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya dari bawah pintu kantor Baskara terlihat cahaya, dan terdengar suara ketikan. Tirta berhenti di depan pintu, mencoba menenangkan diri. Lalu ia mengetuk, "Masuk." Terdengar suara yang familiar. Tirta mendorong pintu dan masuk ke dalam kantor yang luas, yang dilengkapi dengan perabotan mahal. Baskara duduk di belakang meja besar dari kayu gelap, dengan tumpukan dokumen dan laptop di depannya. Melihat jaksa itu, ia bangkit dan mengulurkan tangan untuk berjabat. "Tuan Tirta Wijaya, senang bertemu Anda. Silakan duduk." Tirta tidak menjawab sapaan itu. Sebaliknya, ia mengunci pintu. Bunyi kunci terdengar seperti tembakan di kantor yang sunyi itu. Baskara mengerutkan kening, tidak mengerti alasan kehati-hatian seperti itu. "Tuan Tirta, apakah ada masalah?" "Anda tampak gelisah." Suaranya tenang, tetapi kewaspadaan muncul di matanya. Tirta mengeluarkan pistol dari tasnya dan mengarahkannya ke pengacara itu. Baskara menjadi pucat dan secara naluriah mundur, membuat kursinya terjatuh. "Apa yang Anda lakukan? Anda gila?" Suaranya bergetar ketakutan. Tangannya terangkat dalam isyarat melindungi diri. Tirta memegang senjata itu dengan kuat. Jari telunjuknya berada di pelatuk. "Tunjukkan padaku semua percakapanmu dengan istriku. Setiap pesan, atau aku akan menghiasi perabotan mahal ini dengan otakmu." Baskara mencoba mempertahankan sisa-sisa ketenangannya. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." "Percakapan apa?" "Saya tidak berkomunikasi dengan Nyonya Maya Wijaya." Tetapi matanya mengkhianati kebohongannya, dan Tirta melihatnya. Jaksa itu maju selangkah, dan Baskara merasakan moncong dingin pistol di pelipisnya. "Jangan bohong. Aku menerima videomu, aku mendengar suaramu, sekarang keluarkan ponselmu." Dengan tangan gemetar, Baskara mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Dengan sentuhan jari, ia membuka layar dan masuk ke WhatsApp. "Lihat, saya memang berkomunikasi dengan Nyonya Maya, tetapi hanya sebatas urusan properti." Ia menunjukkan layar itu kepada Tirta, berharap meyakinkannya bahwa percakapan mereka tidak bersalah. Tirta merebut ponsel itu dan mulai membaca pesan-pesan. Apa yang ia lihat membuat darahnya semakin mendidih. Dalam obrolan dengan kontak Maya, ada balasan-balasannya. "Omong kosong apa ini? Berhenti mengirimi saya kotoran ini. Siapa kau?" Baskara telah mengirim pesan dan foto-foto intim, dan jawabannya adalah penolakan yang marah. Mata Tirta memerah. Seseorang menukar nomornya, desisnya, mulai memahami skala jebakan itu. "Seseorang mengganti nomor Maya dengan nomorku, jadi kau mengirimkan semua kotoran ini kepadaku, mengira kau mengirimkannya padanya." Baskara dengan ngeri menyadari bahwa ia telah dijebak, tetapi sudah terlambat untuk menjelaskan. Tirta sudah gila karena amarah dan tidak tertarik pada penjelasan logis. "Tapi kau tetap tidur dengan istriku?" teriak jaksa itu dan memukul wajah Baskara dengan gagang pistol. Terdengar suara tulang hidung yang patah. Darah menyembur ke kemeja putih pengacara itu. Baskara menjerit kesakitan dan jatuh ke lantai, menutupi wajahnya dengan tangan. Darah merembes melalui jari-jarinya, menodai karpet mahal dengan warna merah tua. Tirta membungkuk di atas musuhnya yang jatuh dan mulai menendang tulang rusuknya. "Kau tidur dengan istriku di rumahku, di tempat tidurku,
Setiap tendangan diiringi dengan tuduhan baru dan gelombang amarah. Baskara mencoba melindungi dirinya, tetapi kekuatan mereka tidak seimbang. Tulang rusuknya patah di bawah hantaman sepatu bot. Napasnya menjadi semakin sulit. "Tolong, hentikan. Saya bisa jelaskan." Baskara mencoba bangkit, tetapi Tirta menendang perutnya lagi. Pengacara itu meringkuk kesakitan dan merangkak ke pintu, meninggalkan jejak berdarah. Setelan mahalnya robek dan berlumuran darah. Wajahnya bengkak karena pukulan. Tirta menarik kakinya dan menyeretnya kembali ke tengah kantor. "Mau kemana kau? Percakapan kita belum selesai." Baskara melawan dengan putus asa, berpegangan pada kaki kursi dan tepi meja. Ada kengerian hewani di matanya. Ia sadar bahwa jaksa itu bisa membunuhnya di sini. Dalam upaya putus asa untuk melepaskan diri, Baskara menyentakkan tubuhnya dengan keras, mencoba melepaskan kakinya dari cengkeraman Tirta. Gerakannya terlalu kuat dan tidak terkendali. Ia kehilangan keseimbangan dan membenturkan pelipis kirinya dengan keras ke sudut tajam meja marmer. Terdengar suara retak yang tumpul, yang membuat Tirta melepaskan kakinya. Baskara jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi. Darah berdenyut dari luka di kepalanya, membentuk genangan yang semakin besar di lantai parket mahal. Matanya tertutup, napasnya dangkal dan tidak teratur. Tirta berdiri di atasnya, masih memegang pistol, menatap hasil dari amarahnya. Tiba-tiba, ia menyadari apa yang telah terjadi. Baskara terbaring tak sadarkan diri dalam genangan darah, tidak jelas apakah ia masih hidup. Amarahnya seketika berubah menjadi panik. Tirta berlutut di samping pengacara itu dan meraba denyut nadi di lehernya. Jantungnya berdetak lemah dan tidak teratur. Darah terus merembes dari luka, menodai jari-jarinya dengan warna merah. "Baskara! Baskara, sadarlah." Tirta mencoba menyadarkannya, tetapi sia-sia. Ia melepas jasnya dan menekan luka itu, mencoba menghentikan pendarahan. Kain mahal itu langsung basah oleh darah, tetapi darah tidak berhenti. Tirta tahu lukanya serius, mungkin fatal, kepanikan tumbuh setiap detik. Jika Baskara mati, kariernya akan berakhir, dan ia akan masuk penjara. Rencana balas dendamnya telah runtuh, keadilan tidak menang. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor layanan darurat. "Halo, ini kecelakaan. Seseorang jatuh dan kepalanya terbentur. Butuh ambulans. Cepat." Operator menanyakan lokasi dan sifat cedera, tetapi Tirta hampir tidak mendengarkannya. Ia menatap tubuh Baskara yang tidak bergerak, menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Balas dendam telah berbalik melawannya, dan sekarang ia bisa kehilangan segalanya, karier, kebebasan, masa depan. Alamat: Pusat Perkantoran Sudirman, lantai 7, ruang 704. Ia tidak sadar. Pendarahan hebat di kepala. "Cepatlah." Ia menutup telepon dan membungkuk lagi di atas Baskara, menekan jasnya ke luka, mencoba menahan darah. Darah merembes melalui kain, membentuk noda baru di lantai. Tirta melihat sekeliling, mengevaluasi situasi. Kantor itu tampak seperti medan perang. Kursi terbalik, darah di lantai dan dinding, dokumen berserakan. Ia harus memikirkan sesuatu, sebuah versi kejadian, pembelaan diri, kecelakaan, serangan mendadak dari pengacara. Ia dengan cepat menyembunyikan pistol di dalam tasnya dan mencoba merapikan diri. Ada noda darah di kemejanya, tetapi itu bisa dijelaskan sebagai upaya pertolongan pertama. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah karena tegang, tetapi itu sesuai dengan gambaran seseorang yang mencoba menyelamatkan korban. Suara sirene ambulans membuatnya tersentak. Petugas medis menaiki tangga, suara mereka menggema di koridor. Tirta menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Ia masih tidak sadar, napasnya nyaris tak terdengar. Mungkin pengacara itu tidak akan pernah sadar, dan bahkan jika sadar, ia tidak akan ingat apa yang terjadi. Pintu terbuka, dan petugas medis bergegas masuk ke kantor dengan tandu dan peralatan. "Apa yang terjadi di sini?" tanya para medis senior, dengan cepat menilai situasi. Tirta mencoba berbicara dengan tenang dan meyakinkan. "Kami sedang membahas masalah bisnis." Tiba-tiba ia menjadi agresif, mulai berteriak, lalu tersandung dan kepalanya terbentur meja. "Saya langsung menelepon 119. Petugas medis membungkuk di atas Baskara,
memeriksa tanda-tanda vital. Trauma kepala serius, kemungkinan patah tulang dasar tengkorak, kata dokter, butuh rawat inap dan operasi darurat. Mereka dengan profesional memasang penyangga leher pada korban, memasang infus, dan memindahkannya ke tandu. Anda keluarganya? Tanya para medis kepada Tirta. Bukan, saya rekan kerja. Kami bertemu untuk urusan bisnis. Kalau begitu, Anda harus memberikan kesaksian kepada polisi. Mereka sudah dalam perjalanan. Jantung Tirta mencelos ketakutan, tetapi ia mengangguk, berpura-pura siap bekerja sama. Tentu. Saya akan menceritakan semua yang saya lihat. Petugas medis membawa Baskara keluar dari kantor, meninggalkan Tirta sendirian dengan hasil amarahnya. Darah di lantai mulai mengering, berubah menjadi kerak gelap, udara dipenuhi bau logam darah dan ketakutan. Tirta tahu hidupnya telah berubah selamanya, bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa diubah. Beberapa menit kemudian, polisi masuk ke kantor. Seorang inspektur senior memperkenalkan diri dan mulai menanyakan tentang insiden tersebut. Tirta menceritakan versi yang telah ia siapkan. Pertemuan bisnis, serangan mendadak dari pengacara, kecelakaan. Statusnya sebagai jaksa menguntungkannya. Polisi memperlakukannya dengan hormat dan tidak meragukan kata-katanya. Kami akan membuat laporan. Sepertinya ini kecelakaan biasa, kata inspektur. Jika korban selamat dan memberikan kesaksian, kami akan melanjutkan penyelidikan, tapi, Tirta mengangguk, dalam hati berdoa agar Baskara meninggal atau menderita amnesia. Hasil lain bisa menghancurkan versinya. Setelah polisi selesai memeriksa tempat kejadian, Tirta akhirnya bisa meninggalkan kantor. Dalam perjalanan pulang, dalam keheningan, ia memikirkan apa yang telah terjadi. Pembalasan dendam telah terjadi, tetapi tidak seperti yang ia rencanakan. Alih-alih kemenangan keadilan, itu menjadi kekacauan berdarah yang bisa mengubur karier dan hidupnya. Sekarang ia hanya bisa menunggu dan berharap keberuntungan berpihak padanya. Ruang operasi di Rumah Sakit Pusat Jakarta bermandikan cahaya terang dari lampu bedah. Dr. Handoko, seorang ahli bedah saraf, membungkuk di atas Baskara, yang kepalanya telah dicukur dan tengkoraknya dibuka. Asisten menyerahkan instrumen, dan perawat memantau tanda-tanda vital di monitor. Situasinya suram. Hematoma yang luas menekan jaringan otak, dan patah tulang temporal mengancam konsekuensi yang tidak dapat diubah. Sedot, perintah dokter singkat, mengeluarkan gumpalan darah dari rongga tengkorak. Di bawah lampu terang, area otak yang rusak tampak dengan warna dan tekstur yang tidak normal. Selama 20 tahun praktiknya, Dr. Handoko telah melihat banyak cedera kepala, tetapi yang ini sangat parah. Pukulan itu mengenai tepat di area temporal, tempat pembuluh darah dan pusat saraf penting berada. Tekanan darah turun, lapor ahli anestesi, menunjuk ke indikator alat. Denyut nadi Baskara menjadi tidak teratur, dan tekanan darahnya turun ke tingkat kritis. Dokter mempercepat operasi, tahu bahwa waktu hampir habis. Ia dengan hati-hati mengangkat serpihan tulang, mencoba menghentikan pendarahan internal, tetapi kerusakannya terlalu parah. 4 jam kemudian, operasi selesai. Dr. Handoko melepas sarung tangannya dan menghela napas berat, menatap tubuh pasien, kerusakan otak yang luas. Peluang bertahan hidup minimal, katanya kepada residen, menuliskan instruksi pasca operasi. Bahkan jika ia bertahan, kemungkinan besar ia akan berada dalam kondisi vegetatif. Kita perlu memberitahu keluarga tentang keseriusan situasinya. Baskara dipindahkan ke unit perawatan intensif dan dihubungkan ke mesin ventilator. Banyak selang dan kabel melilit tubuhnya. Monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang lemah tetapi stabil. Kepalanya dibalut perban, wajahnya bengkak karena pukulan, dan sisi kanan tubuhnya tidak bergerak. Para dokter hanya bisa menunggu dan berharap akan keajaiban. Dewi menerima telepon dari polisi pada pukul 7 malam. Ia duduk di rumah, mencoba membaca buku, tetapi pikirannya terus kembali pada apa yang telah ia lakukan. Saat telepon berdering, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Ibu Dewi Aditama? Ini kantor jaga Polsek Jakarta Pusat. Suami Anda mengalami kecelakaan. Ia dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dunia seolah berputar. Dewi telah mengantisipasi konsekuensi dari balas dendamnya, tetapi tidak seserius ini. Apa yang terjadi? Di mana dia?
Tanyanya dengan suara gemetar, meskipun di dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Trauma kepala di kantornya. Mereka akan memberitahu Anda detailnya di rumah sakit, tolong segera datang. Telepon terputus, meninggalkan Dewi sendirian dengan kengerian bahwa rencana balas dendamnya telah berjalan terlalu jauh. Perjalanan 20 menit ke rumah sakit terasa seperti selamanya. Dewi duduk di taksi, berdoa agar apa yang terjadi pada Baskara tidak ada hubungannya dengan pertukaran nomor teleponnya. Mungkin itu benar-benar kecelakaan, mungkin Tirta tidak menerima pesan-pesan itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar. Unit gawat darurat rumah sakit dipenuhi dengan keramaian seperti biasa di malam hari. Dewi berlari ke perawat jaga, menyebutkan nama suaminya, Baskara Adhitama. Dia di unit perawatan intensif setelah operasi. Anda bisa bicara dengan dokter yang merawatnya. Perawat itu menunjuk ke arah koridor, tempat beberapa orang berseragam berdiri di dekat kantor kepala ICO. Inspektur Wibowo memperkenalkan diri dan mengundang Dewi ke ruangan terpisah. Ia adalah pria paruh baya dengan wajah lelah dan mata yang tajam. Ibu Dewi, saya perlu menanyakan beberapa hal tentang suami Anda. Bagaimana hubungan kalian akhir-akhir ini? Apakah ada konflik, masalah? Nada suaranya sopan tetapi gigih. Dewi mencoba terlihat semeyakinkan mungkin. Pernikahan kami sempurna. Tidak ada masalah. Baskara adalah suami yang luar biasa, dan kami saling mencintai. Kata-kata itu sulit diucapkan, setiap kata adalah kebohongan. Tetapi ia tahu ia harus memainkan peran sebagai istri yang penuh kasih. Penyidik itu mengamati reaksinya dengan cermat, membuat catatan di buku catatannya. Aneh, lanjut Wibowo. Kondisi insiden ini menimbulkan pertanyaan. Suami Anda bertemu di kantornya dengan Jaksa Tirta Wijaya. Menurut Tuan Tirta, suami Anda tiba-tiba menjadi agresif, tersandung, dan kepalanya terbentur. Tetapi pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera seperti itu tidak mungkin terjadi karena jatuh biasa. Dewi merasakan kengerian yang mencekik. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, katanya, mencoba tetap tenang. Baskara tidak pernah agresif. Pasti ada kesalahpahaman. Penyidik itu mengangguk, tetapi matanya tetap curiga. Kita akan bisa melanjutkan penyelidikan ketika suami Anda sadar dan kita mendengar versinya. Setelah percakapan dengan penyidik, Dewi akhirnya diizinkan untuk melihat suaminya. Pemandangan Baskara di unit perawatan intensif mengguncang jiwanya. Ia terbaring tak bergerak, dikelilingi oleh peralatan medis. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali karena bengkak dan memar, kepala dibalut perban, selang di hidung dan tenggorokannya. Kabel monitor semuanya adalah gambaran seseorang di ambang hidup dan mati. Dokter jaga menjelaskan keseriusan situasinya. Trauma kepala berat, koma. Prognosisnya terlalu dini, tetapi bersiaplah untuk yang terburuk. Bahkan jika ia bertahan, kemungkinan besar akan ada konsekuensi serius, kelumpuhan, kehilangan kemampuan bicara, gangguan memori. Kata-kata itu terdengar seperti vonis bagi Dewi. Ia menyadari bahwa balas dendamnya telah berubah menjadi tragedi. Di koridor rumah sakit, ia berpapasan dengan Maya. Sahabatnya itu tampak mengerikan. Perban di wajahnya, memar di tangannya, matanya merah karena menangis. Melihat Dewi, Maya melontarkan tuduhan. Ini semua ulahmu, kau yang merencanakan semuanya. Gara-gara kau, Tirta hampir membunuh Baskara. Kau ingin balas dendam. Suaranya bergetar karena amarah dan keputusasaan. Dewi mencoba berpura-pura tidak bersalah. Apa maksudmu? Aku baru tahu dari polisi. Tetapi Maya tidak percaya sepatah kata pun. Jangan bohong. Tirta menerima pesan dari Baskara. Siapa lagi yang bisa merencanakan pertemuan ini? Siapa lagi yang tahu tentang hubungan kita? Ia menangis dan berteriak, menarik perhatian staf medis. Satpam rumah sakit mendekat, mencoba menenangkan Maya. Ini rumah sakit, tolong tenang. Maya melepaskan diri dari tangan mereka dan menatap Dewi dengan kebencian. Aku akan membuktikan kau bersalah. Baskara menjadi seperti ini karena pembalasan dendamu. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Dewi dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Sementara itu, Tirta menggunakan koneksinya di kejaksaan untuk mencoba meredam kasus ini.
Ia bertemu dengan kepala Departemen Investigasi dan menjelaskan situasi dengan cara yang menguntungkan baginya. Pengacara Baskara Adhitama memanggil saya untuk konsultasi, tetapi ia berperilaku aneh. Mungkin di bawah pengaruh narkoba atau alkohol. Saya mencoba menenangkannya, tetapi ia tersandung dan kepalanya terbentur. Ini kecelakaan. Kepala Departemen berutang budi pada Tirta untuk kasus di masa lalu dan setuju untuk membantunya. Saya mengerti, Tirta. Hal-hal seperti ini terjadi. Kita akan mengklasifikasikannya sebagai kecelakaan saat membela diri. Tidak ada saksi, kan? Tirta mengangguk lega. Tidak ada. Kamera di kantor sedang dalam perbaikan. Itu bohong, tetapi tidak ada yang akan memeriksanya. 1 jam setelah percakapannya dengan Dewi, Inspektur Wibowo menerima telepon dari atasannya. Wibowo, tutup kasus Baskara Adhitama, itu kecelakaan. Tidak ada unsur pidana. Selesaikan dokumennya, dan beralih ke kasus lain. Penyidik itu mencoba membantah, tapi, Pak, ada beberapa kejanggalan. Atasannya memotong. Kasus ditutup. Ini perintah dari atas. Wibowo menutup telepon dengan frustrasi. Selama bertahun-tahun bekerja di kepolisian, ia tahu bahwa kasus sering kali ditutup karena alasan politik. Pengaruh Jaksa Tirta Wijaya memungkinkannya untuk menghindari penyelidikan serius. Tetapi penyidik itu tidak akan menyerah. Ia akan terus menyelidiki keadaan kasus ini secara tidak resmi. Dewi menghabiskan malam di rumah sakit, duduk di samping tempat tidur suaminya. Ia memegang tangannya dan membisikkan kata-kata penyesalan yang tidak bisa ia dengar. Maafkan aku, Baskara. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya ingin menghukummu atas perselingkuhanmu. Bukan seperti ini. Air matanya jatuh di selimut rumah sakit, bercampur dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Di pagi hari, kondisi Baskara stabil, tetapi ia masih dalam keadaan koma. Para dokter mengatakan itu bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Dewi harus mempersiapkan diri untuk perjuangan panjang demi nyawa suaminya, menyadari bahwa dialah yang telah menempatkannya dalam bahaya ini. Ironis situasinya kejam. Sekarang ia harus memainkan peran sebagai istri yang berbakti, berdoa untuk kesembuhan pria yang ingin ia hukum. Sebuah bayangan muncul di pintu kamar rumah sakit. Tirta berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan lelah. Ia menatap Dewi dengan tatapan yang membuatnya mengerti bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu kaulah yang menukar nomornya, katanya pelan, agar tidak menarik perhatian perawat. Kita akan membicarakan ini nanti. Dewi merasa darahnya membeku. Jika Tirta menebak perannya, hidupnya bisa berubah menjadi mimpi buruk. Jaksa itu memiliki kekuasaan dan koneksi untuk menghancurkannya jika ia mau. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, ia mencoba membantah, tetapi suaranya bergetar ketakutan. Tirta tersenyum dingin.
Kau mengerti dengan sempurna. Siapa lagi yang tahu tentang hubungan Baskara dengan istriku? Siapa lagi yang punya akses ke ponselnya? Kau merencanakannya dengan sangat cerdik, Dewi, tetapi kau melewatkan satu hal. Sekarang kita berdua terikat oleh rahasia bersama. Jika aku tenggelam, aku akan menarikmu bersamaku. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Dewi dalam keadaan panik. Sekarang ia sadar bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Balas dendam telah tercapai, tetapi harganya terlalu mahal. Baskara berada di ambang kematian. Maya mencurigainya sebagai penghasut. Tirta tahu yang sebenarnya dan bisa menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dewi ditinggalkan sendirian dengan rasa bersalah dan ketakutan akan masa depan, yang menjanjikan akan sama gelapnya dengan masa kini. 2 minggu berlalu di rumah sakit seperti dalam mimpi. Dewi menghabiskan hari-harinya di samping tempat tidur suaminya, membacakan buku-buku yang tidak bisa ia dengar, berbicara dengan orang yang tidak bisa menjawab. Para dokter mengatakan bahwa pasien koma terkadang dapat merasakan kehadiran dan mendengar suara, dan itu bisa membantu mereka sadar. Ia berpegangan pada harapan ini, mencoba menekan rasa bersalahnya. Pada suatu Rabu pagi, saat Dewi membacakan artikel dari koran tentang metode baru pengobatan cedera kepala untuk Baskara, kelopak matanya berkedut. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya, tetapi kemudian Baskara perlahan membuka matanya, pandangannya kabur dan bingung. Ia mencoba memfokuskan pandangannya pada benda-benda di sekitarnya. Dewi meraih tangannya dan merasakan tekanan balasan yang lemah. Baskara? Baskara, kau mendengarku? Ia menekan tombol panggilan perawat. Jantungnya berdebar kencang karena gembira dan takut. Baskara mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Tangan kanannya tidak bergerak, dan wajahnya miring. Sisi kirinya tampak normal, tetapi sisi kanannya seolah membeku. Seorang perawat berlari masuk dan memanggil dokter. Dokter, Handoko melakukan pemeriksaan cepat dan mengonfirmasi apa yang ditakuti semua orang, hemiparesis kanan dan afasia kelumpuhan sisi kanan tubuh dan kerusakan parah pada fungsi bicara. Ia menyinari mata Baskara dengan senter, memeriksa refleks, dan mengajukan pertanyaan sederhana. Baskara mengerti apa yang terjadi tetapi tidak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya mengerang dan menunjuk dengan matanya. Setelah dokter pergi, Baskara menatap Dewi untuk waktu yang lama. Di matanya ada kengerian dan permohonan, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dewi mendekat, mencoba memahami apa yang ia inginkan. Ada apa, sayang? Apa yang ingin kau katakan? Baskara dengan susah payah mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arahnya, lalu ke dirinya sendiri. Air mata menggenang di matanya. Hari-hari berikutnya didedikasikan untuk rehabilitasi. Seorang terapis wicara mencoba memulihkan kemampuan bicara Baskara, dan seorang fisioterapis mencoba mengembangkan sisi kanan tubuhnya yang lumpuh, kemajuannya lambat dan menyakitkan. Baskara hanya bisa mengucapkan beberapa suku kata, dan tangan kanannya tetap tidak bernyawa. Para dokter mengatakan pemulihan penuh tidak mungkin, tetapi dengan terapi jangka panjang, beberapa perbaikan mungkin terjadi. Dewi menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memintanya bertemu di sebuah kafe di kota tua. Tanda tangannya singkat, Inspektur Wibowo. Kita perlu bicara. Ia tahu percakapan ini tidak bisa dihindari, tetapi ia tetap merasa takut. Selama 2 minggu ini, ia hampir percaya bahwa kasus ini benar-benar telah ditutup. Kafe itu setengah kosong, musik tenang mengalun. Wibowo duduk di sudut jauh, dengan sebuah map berisi dokumen di depannya. Ia tampak lelah tetapi bertekad. Ibu Dewi, terima kasih sudah datang. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Ia membuka map dan mengeluarkan cetakan pesan. Ini semua pesan yang diterima Jaksa Tirta pada hari insiden, saya memeriksa metadata mereka. Dewi merasa darahnya surut dari wajahnya. Di cetakan itu, nomor pengirim dan penerima, waktu pengiriman, dan bahkan lokasi terlihat jelas. Pesan-pesan itu dikirim dari ponsel suami Anda ke nomor Jaksa Tirta, tetapi di daftar kontak, nomor itu disimpan atas nama Maya Wijaya. Andalah yang mengubah kontak itu. Suaranya tenang, tetapi matanya menunjukkan keyakinan akan kebenarannya. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, coba Dewi membantah, tetapi suaranya bergetar. Wibowo mengeluarkan dokumen lain.
Pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kontak itu diubah sehari sebelum insiden. Waktu perubahan bertepatan dengan kembalinya Anda dari perjalanan dinas. Ini bukan kebetulan, Ibu Dewi. Ini adalah provokasi yang menyebabkan percobaan pembunuhan. Penyidik itu membungkuk di atas meja. Tatapannya menjadi tegas. Bersaksilah melawan Tirta. Ceritakan semua yang sebenarnya, dan saya akan memastikan dia masuk penjara. Jika tidak, saya harus menuntut Anda sebagai penghasut percobaan pembunuhan. Saya punya cukup bukti untuk menuntut Anda atas provokasi kejahatan. Dewi menyadari bahwa ia terjebak, tanpa jalan keluar yang mudah. Saya butuh waktu untuk berpikir, katanya, bangkit dari meja. Wibowo mengangguk. Saya beri Anda 3 hari. Setelah itu, saya akan bertindak sesuai hukum, terlepas dari keputusan Anda. Pikirkan suami Anda. Ia menderita karena balas dendam Anda. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan pelaku sebenarnya tidak dihukum? Dewi meninggalkan kafe, merasa harapan terakhirnya bahwa semuanya akan baik-baik saja telah hancur. Keesokan harinya, Maya datang ke rumah sakit. Ia tampak mengerikan, kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, mengenakan pakaian murah. Setelah Tirta mengusirnya dari rumah, ia tinggal dengan seorang teman, mencoba mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Melihat keadaan Baskara, ia menangis terseduh-seduh. Baskara, apa yang telah mereka lakukan padamu? Ini semua salahku. Maafkan aku. Baskara menatapnya dan mencoba mengatakan sesuatu. Perawat membawakan tablet dengan huruf besar untuk komunikasi. Dengan tangan kirinya, ia perlahan, dengan susah payah, menggerakkan kursor di layar. Setiap huruf membutuhkan usaha, jari-jarinya tidak menurut, tetapi ia terus dengan keras kepala. Akhirnya, kata pergi muncul di layar. Maya tidak percaya. Baskara, ini aku, Mayamu. Tetapi ia terus menulis. Wajahnya tegang karena usaha dan rasa sakit. Kata berikutnya muncul 1 menit kemudian. Selamanya. Maya memegangi hatinya, seolah terkena pukulan fisik. Kau tidak bisa mengatakan itu, kita saling mencintai, kita punya rencana untuk bersama. Baskara menutup matanya. Tubuhnya mulai kejang. Monitor berbunyi, menunjukkan nilai kritis untuk denyut nadi dan tekanan darah. Perawat berlari masuk dan menekan tombol alarm. Semua keluar, pasien butuh istirahat. Maya mundur ke pintu keluar, tidak bisa percaya bahwa pria yang demi dia ia hancurkan pernikahannya kini menolaknya. Di koridor, ia berpapasan dengan Dewi, yang berlari karena suara alarm. Dia mengusirku, bisik Maya. Air mata mengalir di pipinya. Dia menyuruhku pergi selamanya. Dan aku kehilangan segalanya demi dia. Suami, rumah, reputasi. Dewi menatap mantan sahabatnya, merasakan campuran aneh antara kasihan dan kepuasan. Keadilan telah menang. Tetapi dengan harga berapa? Sementara itu, Tirta menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung. Ia tahu koneksinya di Kejaksaan Kota, tidak akan membantunya di tingkat federal. Kasus ini telah menarik perhatian, dan seseorang di atas sana memutuskan untuk mencari tahu situasinya. Pada hari yang ditentukan, ia tiba di gedung Kejaksaan Agung, mencoba mempertahankan kepercayaan diri, tetapi rasa takut yang dingin mencengkeramnya. Di kantor, 3 orang menunggunya, seorang penyidik, seorang perwakilan keamanan internal, dan seorang jaksa dari ibu kota. Di atas meja tergeletak sebuah map bukti yang mengesankan. Tuan Tirta Wijaya, kami punya beberapa pertanyaan serius mengenai insiden dengan pengacara Baskara Aditama. Jaksa ibu kota memulai. Keadaan kasus tidak sesuai dengan kesaksian Anda. Inspektur Wibowo membuka map pertama. Rekaman CCTV dari gedung perkantoran menunjukkan Anda masuk dengan tas dan keluar tanpanya. Di mana tas itu? Tirta mencoba tetap tenang. Saya meninggalkannya di kantor. Lupa dalam ketergesaan. Ada dokumen untuk konsultasi di dalamnya. Tetapi suaranya terdengar tidak yakin, dan semua orang menyadarinya. Perwakilan keamanan internal mengeluarkan dokumen berikutnya. Kesaksian dari petugas kebersihan, Maria Kim. Ia bekerja di lantai 6 dan mendengar teriakan serta suara perkelahian dari ruang 704. Ia mengatakan itu berlangsung lebih dari 10 menit. Bagaimana ini sesuai dengan versi Anda tentang jatuh yang tiba-tiba? Tirta merasa tanah di bawah kakinya runtuh.
Yang paling menakutkan adalah kesimpulan medis. Seorang ahli forensik dari ibu kota telah meninjau kembali semua materi dan menyimpulkan bahwa cedera Baskara tidak sesuai dengan jatuh biasa. Beberapa hematoma di tubuh, hidung dan tulang rusuk patah, semua kerusakan ini menunjukkan pemukulan. Cedera kepala hanya bisa terjadi akibat pukulan kuat ke permukaan keras dengan sudut tertentu. Jaksa ibu kota menutup map dan menatap Tirta. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Anda melakukan kekerasan fisik terhadap pengacara Baskara Adhitama yang mengakibatkan cedera tubuh yang parah. Ini diklasifikasikan sebagai percobaan pembunuhan. Apakah Anda ingin mengubah kesaksian Anda? Tirta tahu permainan telah berakhir, tetapi ia berharap akan keajaiban. Saya meminta pengacara, katanya, menggunakan haknya untuk membela diri. Jaksa itu mengangguk. Itu hak Anda. Tetapi bukti berbicara sendiri. Kasus pidana akan dibuka atas percobaan pembunuhan. Anda diskors dari tugas Anda sampai akhir penyelidikan. Tirta merasa semua yang ia bangun dalam hidupnya runtuh. Meninggalkan Kejaksaan Agung, ia berpikir tentang betapa cepatnya hidup bisa berubah. Sebulan yang lalu, ia adalah seorang jaksa terhormat, seorang kepala keluarga yang bahagia, seorang pria dengan rencana untuk masa depan. Sekarang ia dituduh melakukan percobaan pembunuhan, istrinya selingkuh dengan pria lain, kariernya hancur, dan di rumah menantinya kehampaan. Malam itu, Maya tidak kembali. Tirta mengusirnya. Ia berjalan di sekitar ruangan, di mana foto-foto bersama, hadiah, dan barang-barang yang mereka beli bersama mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya. Sekarang semuanya tampak seperti properti dari sebuah drama yang berakhir dengan tragedi. Tirta menuangkan whisky dan duduk di kursi, menatap keluar jendela ke kota yang tidak lagi menjadi rumahnya. Besok persidangan akan dimulai, dan ia tahu ia hampir tidak punya peluang untuk dibebaskan. Buktinya terlalu meyakinkan, dan opini publik menentangnya. Tidak ada yang akan berbaik hati kepada seorang jaksa yang memukuli seorang pengacara hingga setengah mati karena cemburu. Ia memikirkan Dewi. Ia dengan cerdik merencanakan semuanya. Ia menghancurkan semua orang yang mengkhianati kepercayaannya. Tetapi dengan harga berapa? Suaminya menjadi cacat, Maya kehilangan segalanya, dan ia sendiri diadili. Balas dendam ternyata adalah pedang bermata dua yang menebas semua orang. Ruang sidang penuh sesak dengan wartawan, dan orang-orang yang ingin tahu. Kasus seorang jaksa yang dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pengacara karena cemburu menarik perhatian seluruh kota. Dewi duduk di kursi saksi, merasakan puluhan mata menatapnya. Pengacaranya telah memberitahunya sebelumnya bagaimana harus bersikap dan apa yang harus dikatakan. Kuncinya adalah tampil sebagai korban keadaan, seorang wanita yang mencoba membela hak-haknya. Jaksa penuntut, seorang spesialis berpengalaman dari pusat, memulai. Ibu Dewi, apa yang mendorong Anda untuk mengambil tindakan yang menyebabkan konsekuensi tragis seperti itu? Ia menarik napas dalam-dalam dan memulai versinya. Saya kembali dari perjalanan dinas dan menemukan jejak wanita lain di rumah. Di ponsel suami saya menemukan korespondensinya dengan sahabat saya, Maya. Dewi mengeluarkan dari tasnya tangkapan layar pesan yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka berencana untuk menghancurkan keluarga kami. Mereka ingin meninggalkan saya dan Tuan Tirta tanpa apa-apa. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan, tetapi sebenarnya, ia merasakan kepuasan yang aneh. Akhirnya, kebenaran tentang pengkhianatan Baskara dan Maya terungkap ke publik. Para juri mempelajari dokumen dengan cermat, menatap istri yang ditipu dengan simpati. Jaksa penuntut melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui tentang perselingkuhan itu? Dewi menutupi wajahnya dengan tangannya,
berpura-pura sangat terkejut. Dunia saya runtuh. 12 tahun pernikahan, dan ternyata suami saya menyebut saya bodoh dan berencana untuk meninggalkan saya. Maya adalah sahabat terbaik saya. Saya mempercayainya dengan rahasia terdalam saya. Dan itulah sebabnya Anda memutuskan untuk menukar nomor di ponsel suami Anda? Dewi mengangguk, tanpa mengangkat matanya. Saya ingin Tuan Tirta mengetahui kebenaran tentang istrinya. Saya pikir mereka hanya akan bicara. Mungkin mereka akan bercerai. Saya tidak bisa membayangkan ini akan berakhir dengan kekerasan. Momen ini adalah kunci dari pembelaannya. Ia harus tampil sebagai wanita naif yang tidak bisa meramalkan konsekuensinya. Pengacara Tirta mencoba merusak kesaksiannya. Ibu Dewi, apakah Anda tidak tahu tentang sifat meledak-ledak klien saya? Apakah Anda tidak mengerti bahwa provokasi seperti itu bisa berakhir dengan tragedi? Dewi menatapnya dengan keterkejutan yang tulus. Saya mengenal Tuan Tirta sebagai orang yang tenang, seorang jaksa yang terhormat. Bagaimana saya bisa tahu ia mampu melakukan hal seperti itu? Keheningan di ruang sidang pecah ketika sebuah kursi roda yang membawa Baskara didorong masuk. Berbulan-bulan rehabilitasi telah memungkinkannya untuk mengucapkan beberapa suku kata, tetapi bicaranya sangat terganggu. Sisi kanan tubuhnya benar-benar lumpuh, kepalanya miring ke samping. Dewi menatap suaminya dan merasakan tusukan hati nurani. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang terapis wicara membantu Baskara memberikan kesaksian. Setiap kata diucapkan dengan susah payah. Wajahnya tegang karena usaha. Dia ingin membunuhku, katanya, menunjuk ke arah Tirta dengan tangan kirinya. Dia memukulku dengan pistol. Ruang sidang membeku dalam keheningan, mendengarkan pengakuan yang menyakitkan ini. Bahkan para wartawan yang sinis pun merasakan kasihan pada pria cacat itu. Tirta duduk di bangku terdakwa, menundukkan kepalanya. Berbulan-bulan penyelidikan dan menunggu persidangan telah membuatnya tua beberapa tahun. Uban muncul di rambutnya, wajahnya menjadi kurus, dan keputusasaan terlihat di matanya. Ketika Baskara bersaksi, ia tidak mengangkat pandangannya, tahu bahwa setiap kata dari korban adalah paku lain di peti mati kebebasannya. Jaksa penuntut tidak kenal ampun dalam pidatonya. Hadirin juri, di hadapan kita adalah kasus di mana kecemburuan dan kemarahan mengubah seorang jaksa terhormat menjadi penjahat yang kejam. Tirta Wijaya tidak hanya memukuli Baskara Adhitama, ia mencoba membunuhnya. Hanya kebetulan yang menyelamatkan nyawa korban, tetapi dengan harga berapa? Seorang pria muda dan berbakat telah menjadi cacat. Ia menunjuk ke kesimpulan medis di atas meja. Beberapa patah tulang, trauma kepala, kelumpuhan sisi kanan tubuh, gangguan bicara. Baskara Adhitama tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal. Dan semua ini karena terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya menuntut hukuman maksimal, 12 tahun penjara karena percobaan pembunuhan. Pengacara Tirta mencoba meringankan hukuman, mengacu pada keadaan emosional dan provokasi. Klien saya adalah orang terhormat yang mengabdikan hidupnya untuk hukum. Ia menjadi korban provokasi yang direncanakan dengan cermat. Dewi Adhitama, mengetahui karakter klien saya, dengan sengaja memprovokasi tindakan ini. Tirta Wijaya bertindak dalam keadaan guncangan mental yang kuat, yang disebabkan oleh pengkhianatan mendadak istrinya. Tetapi para juri sudah membentuk opini mereka. Mereka melihat Baskara yang cacat, mendengar kisah pengkhianatan Dewi, dan meninjau dokumen medis. Apapun provokasinya, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Setelah berunding singkat, mereka menyampaikan putusan mereka, bersalah atas percobaan pembunuhan dengan keadaan yang meringankan. Hakim membacakan vonis dengan suara tenang. Terdakwa Tirta Wijaya dinyatakan bersalah melakukan percobaan